Rukunnya ada 3. Yang pertama itu akidani, 2 orang yang berakad, yakni mukrid dan muktarid atau mustakrid. Mukrid itu orang yang memberi pinjaman, muktarid itu orang yang berhutang. Yang kemudian yang kedua ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu objek dari yang dihutang tadi. Orang yang berhutang, orang yang menghutangi ada, barang yang dihutang itu ada. Kemudian adanya sighat, yakni ijab dan qabul. Ijab qabul itu bisa sharih seperti aqradtuka hadza. Ku utangkan ini. Bisa begitu. Yang satunya ya aku terima, aku berhutang. Atau kinayah. Kinayah itu cukup misalnya dengan katakan khudh hadza. Ma'aniyatil qard. Ini ambil, tapi niatnya niat memberikan pinjaman. Nah, kalau kinayah ini nanti harus diperjelas memang. Ini ambil nih hadiah kah, dipinjami kah? Nah, kalau memang diniatkan itu untuk meminjami dan sudah sama-sama tahu, maka jadi sah saja pinjaman itu. Objek qard boleh untuk melakukan qard setiap harta yang sah di dalamnya melakukan jual beli salam. Yakni barang yang spesifikasinya jelas. Ya, ditakar, ditimbang maupun dihitung. Zahab, emas, perak, makanan, barang-barang perniagaan itu juga termasuk. Dan juga boleh juga hewan. Hewan dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah itu pernah berhutang bakron. Bakron ini onta. Onta yang baru bisa mulai dijadikan hewan tunggangan. Ini bakron. Padahal onta ini tidak ditimbang waktu itu. Nah, qard ini ada syaratnya yang nggak boleh dilakukan dalam qard. Syarat pertama, qard itu tidak boleh mengambil manfaat. Fa'in kanat al-manfa'ah liddafi. Kalau manfaat itu bagi orang yang memberi hutangan. Maka ini ittifaq. Ya, tidak ada perbedaan pendapat bagi para ulama kalau yang menghutangi itu tidak boleh mengambil manfaat. Baik itu manfaatnya berupa uang maupun jasa. Saya pinjamilah tapi antarkan saya ke sana. Gratis antarnya itu, maka nggak boleh begitu. Wa in kana lil qabid jaza. Kalau manfaat itu manfaat bagi yang berhutang, maka boleh. Ya, karena hutang itu ya sudah manfaat bagi yang berhutang. Jadi yang berhutang dikasih apa, misalnya nanti dikasih potongan. Sudahlah kembalikan hutangnya itu separuh saja misalnya. Maka boleh bagi dia. Atau kalau dibayar lunas sudah, awalnya ini misalnya jatuh temponya 1 tahun, kalau dibayar lunas jadi 6 bulan sudah dikurangi lah. Maka itu walaupun ikhtilaf, ya, tapi sebagian besar ulama membolehkan. Karena itu manfaatnya bagi yang berhutang, bukan bagi yang menghutang. Wa in kanat bainahuma lam yajuz. Kalau manfaat itu didapat dua-duanya, yang ngutangi dapat manfaat, manfaat materi ya, atau manfaat duniawi. Yang dihutangi dapat manfaat, ya, dua-duanya dapat manfaat, maka tidak boleh. Kecuali itu dalam kondisi darurat. Misalnya darurat bagaimana? Dia bawa barang, melewati daerah yang di situ bahaya tuh, banyak penyamun. Nah, dia hutangkan saja kepada orang yang lewat situ. Nanti dibayarnya pas sampai sudah daerah aman. Itu mendapatkan manfaat bagi si yang menghutangi, yakni barangnya jadi aman. Tapi itu ada ikhtilaf para ulama. Kemudian yang kedua, qard ini tidak boleh digabung dengan akad lain. Kal bai' wa ghairihi, seperti jual beli dan akad yang lain. Sebagaimana dalam hadis riwayat khamsah, la yahillu salaf wa bai'. Tidak halal pinjaman dengan jual beli.
yang pada pembahasan sebelumnya rasanya sudah saya bahas juga. Ini saya pinjami, nanti hasil produksinya saya yang beli. Kalau itu digabung maka tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau tidak mengikat, maka nggak apa-apa. Nah, di dalam qard itu jika ada yang semisal, maka wajib dikembalikan yang semisal. Ya, uang 1 juta, maka wajibnya dikembalikan uang 1 juta. Emas 10 gram, wajibnya dikembalikan emas 10 gram, tanpa memandang kondisi yang lain. Oh, ini karena kursnya jadi turun, maka ditambahilah. Ya, dulu itu 10 juta kan dapat sekian emasnya. Ini sudah 10 tahun belum dibayar, berarti perlu ditambahi karena 10 juta itu kalau ditukarkan emas sekarang nggak sampai segitu. Nah, nggak begitu. Qard itu dikembalikan yang semisal. Jadi bukan masalah untung rugi, ini masalah membantu ya begitu. Ya, karena yang dituntut dengan qard itu adalah mengembalikan yang semisal. Nah, kalau tidak ada yang semisal, maka ada dua pendapat. Ini di dalam Al-Majmu'. Yang pertama itu wajib diberikan nilainya. Jadi nilai barang tadi, kalau ini kaitan dengan barang ya. Kalau uang itu ada yang semisal kan. Kalau misalnya yang tidak ada semisal kayak hewan misalnya, hutangnya hewan. Kok nggak ada, dicari-cari nggak ada yang misalnya bobotnya atau apa spesifikasinya yang begitu nggak ketemu, maka wajib dikembalikan nilainya, uangnya aja sudah. Pendapat yang kedua, wajib dikembalikan yang semisal dalam hal khilqah wa surah, spesifikasinya dan bentuknya, sebagaimana di dalam hadis ada Rasulullah berhutang bakron, onta muda, waktu mau mengembalikan nggak ketemu onta begitu. Jadi nggak harus dicari seujung dunia, ya cari yang usia begitu. Yang dapat lebih baik, maka Rasulullah mengembalikan dengan yang lebih baik itu nggak apa-apa. Tetap 1 ekor dengan 1 ekor juga. Nah, ini hadisnya menunjukkan hutang dikembalikan 1 ekor ya 1 ekor. Nggak ketemu yang sama, lebih baik juga nggak apa-apa. Nah, kalau lebih jelek gimana nanti? Tergantung si yang memberi hutangan. Kalau mau ya sudah nggak apa-apa. Kemudian jika sepakat itu boleh minta ganti. Jadi kalau tadi misalnya hutang 10 juta rupiah. Kemudian waktu jatuh tempo yang memberi hutangan mengatakan aku maunya dibayar emas saja. Boleh. Tapi emasnya ya 10 juta rupiah itu nilainya pada saat pembayaran. Jadi misalnya hutangnya tahun 2010 itu 10 juta, 2020 bayar hutang misalnya 10 juta wajibnya. Kalau minta emas, ya tukarakan aja duit 10 juta itu dapat emas berapa dan culung. Kembalikan, berikan emas itu. Bukan 10 juta itu dapat emas berapa pada tahun 2010. Bukan begitu. Ini penjelasannya di Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ya. Fa in arada ay ya'khudha an badalil qard iwadhan jaza. Jadi. Tapi di sini ada keterangan kalau misalnya dia memberi hutangan di Mesir satu makanan. Kemudian ketemu di Mekah. Minta makanan yang sama dengan itu. Maka di sini nggak boleh dia memaksa untuk membayar di sana. Kenapa? Karena di sana lebih mahal. Kemudian, ya kalau gitu ambil itu berasnya yang di Mesir. Maka juga nggak boleh dipaksa karena untuk ngambil itu perlu biaya. Fa'in taroboya, kalau mereka itu keduanya sepakat, jadi walaupun tadi 1 kuintal di Mesir itu lebih murah, 1 kuintal di Mekah lebih mahal, tapi ya sudahlah dibayari aja 1 kuintal beras di Mekah misalnya, maka ya boleh kalau saling ridho.
Tapi nggak boleh dipaksa, nggak boleh. Intinya begitu, utang itu wajib dikembalikan dalam bentuk yang semisal. Semisal dengan saat berhutang. Kalau ada gantinya, diganti dengan nilai yang semisal, itu juga boleh. Itu kalau qard.